Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua sedang baik-baik saja ya. Ngomong-ngomong nih, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Daripada saya nggak disayang sama kalian semua yang sedang menonton, mending saya langsung perkenalan. Perkenalkan, nama saya Lutfia Wahyu Ramadhani dari kelas 11 MIPA 1 absen 16. Hari ini saya akan berceramah nih dengan unsur tema generasi milenial menyongsong Indonesia Emas. Nah, ngomong-ngomong nih, Indonesia akan menyentuh umur 100 tahun pada 2045 mendatang. Dan tahun 2045 disebut sebagai jendela demografi atau biasa disebut juga dengan window of demography, yakni fase di mana jumlah usia produktif sekitar umur 14 tahun sampai 64 tahun lebih besar dibanding usia yang tidak produktif sekitar umur di bawah 14 tahun dan juga umur di atas 65 tahun. Nah, pada tahun 2020 sampai 2045 diprediksi bahwa penduduk dengan usia yang produktif dapat mencapai 70% dan 30% sisanya merupakan penduduk dengan usia yang tidak produktif. Hal ini dapat memunculkan dua kemungkinan. Yang pertama itu bonus demografi atau sebaliknya kutukan demografi. Nah, bonus demografi ini sendiri dapat tercapai jika kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni sehingga akan berimbas pada perekonomian negara. Dan sebaliknya untuk kutukan demografi akan terjadi jika jumlah penduduk yang berada pada usia produktif ini tuh malah justru tidak memiliki kualitas yang baik sehingga menghasilkan pengangguran massal dan menjadi beban negara. Nah, Indonesia Emas 2045 ini sudah menjadi impian besar untuk membentuk Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar di tanah air kita ini seperti isu korupsi dan kemiskinan. Kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 berada pada kualitas sumber dayanya, terutama pemuda atau generasi milenial kita ini. Dan pada 30 tahun mendatang, pemuda yang kali ini sedang duduk di bangku sekolah akan menjadi garda terdepan perkembangan bangsa ini, baik itu sebagai pemangku jabatan atau bukan. Oleh karena itu, generasi pemuda harus menaikkan nilai sumber daya manusianya sehingga dapat menghasilkan kader terbaik bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Dan berdasarkan riwayat perjuangan bangsa Indonesia, pemuda menjadi salah satu pionir dalam proses perjuangan, pembaharuan, dan pembangunan bangsa Indonesia. Nah, ngomong-ngomong, ingat gak lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908 merupakan tombak dari kebangkitan nasional karena Budi Utomo merupakan awal kesadaran masyarakat Indonesia untuk menghapus perjuangan yang bersifat kedaerahan dan mulai bergerak bersama sebagai rakyat Indonesia. Nah, nggak itu aja, bulan lalu nih kita juga merayakan Sumpah Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Nah, pada tahun 1928 Sugondo itu membacakan pidato Sumpah Pemuda untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Dan gak hanya itu aja nih, pada tahun 1998 pergerakan mahasiswa mampu meruntuhkan kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun. Bayangin, keren banget kan? Sehingga berhasil membawa bangsa ini pada periode reformasi. Dan ketiga hal tersebut ini menjadi bukti bahwa pemuda itu dapat menjadi sosok yang mampu menginspirasi dan mengiringi proses transisi yang akan terjadi nantinya. Nah, ngomong-ngomong nih, buat kalian semua itu udah paham belum arti dari Indonesia Emas sendiri? Nah, bagi kalian yang belum paham, aku bakal jelasin. Untuk arti dari Indonesia Emas sendiri itu adalah sebuah kondisi di mana negara Indonesia itu diharapkan mampu bersaing dengan bangsa lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan seperti isu korupsi dan kemiskinan itu tadi. Dan Indonesia Emas itu diproyeksikan pada 100 tahun kemerdekaan negara Indonesia, ya sekitar pada tahun 2045 itu tadi, sumber daya manusia
yang ada di Indonesia ini menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur. Dan kualitas sumber daya manusia ini dapat dilihat melalui kualitas generasi penerus bangsa kita sendiri. Pemuda juga berperan sebagai generasi penerus bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa dan juga harus bisa mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kemajuan negara Indonesia. Dan selain itu nggak itu aja, kan kita ini mau menjadikan Indonesia itu menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Pasti banyak tantangannya. Nah, tantangannya itu ada apa aja sih untuk menghadapi Indonesia emas 2045? Yang pertama itu moral dan karakter bangsa Indonesia. Yang kedua, sumber daya manusianya sendiri dan juga bonus demografi Indonesia. Nah, selain itu, aku di sini juga bakal jelasin ada strategi-strateginya agar bisa mengatasi tantangan-tantangan yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, yang pertama itu kita harus memperhatikan pendidikan. Nah, pendidikan sendiri itu kan merupakan aspek penting ya dalam pembentukan karakter setiap individu. Dan perbedaan antara orang-orang yang menerima pendidikan dengan orang-orang yang tidak pernah mengenal pendidikan kan sangat terlihat sangat jelas lah bahkan. Nah, orang yang terdidik akan mengetahui bagaimana cara bersikap dalam masyarakat dan bagaimana menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan dan memiliki pola pikir yang luas, kritis, dan juga logis. Selain itu juga pendidikan itu bisa menjadi wadah utama untuk menghasilkan SDA yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan negara. Dan juga pemuda Indonesia merupakan generasi penerus bangsa Indonesia. Dan gak cuma itu aja, pemuda itu juga aset utama loh dalam masa depan Indonesia. Dan sudah sepatutnya kita ini generasi milenial bisa memberikan inovasi dan kontribusi untuk memajukan bangsa kita sendiri. Dan strategi yang dapat dilakukan oleh pemuda masa kini untuk memajukan pendidikan Indonesia untuk menyongsong Indonesia emas 2045 nantinya, yaitu yang pertama adalah menyiapkan fasilitas tempat untuk belajar, yaitu lebih fokus kepada membaca ya, karena di generasi kita ini itu minat membaca itu sangat kurang, padahal pemerintah itu sudah melakukan banyak upaya dengan adanya perpustakaan keliling, taman membaca, dan juga pembangunan perpustakaan bahkan di masing-masing sekolah. Dan cara ini tuh udah diyakini dapat mengurangi angka buta huruf, meningkatkan minat membaca, dan juga meningkatkan kemampuan secara verbal yang nantinya dapat mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan gak cuman itu aja, yang kedua itu kita itu juga harus membentuk jiwa kewirausahaan melalui program kewirausahaan, karena jiwa kewirausahaan itu dapat membantu kita agar bisa berpikir optimis, kreatif, ulet, pantang menyerah, dan berani mengambil resiko. Dan juga kita bisa menjadi pemuda yang memiliki sifat kepemimpinan. Jadi kayak jiwa kita tuh ada rasa pemimpin gitu agar bisa membantu Indonesia emas 2045 nantinya. Dan gak cuman itu aja, terdapat beberapa aspek yang harus dicapai untuk menjadi Indonesia emas 2045 yang dituangkan dalam sebuah visi dan misi tentunya. Nah, visi Indonesia emas 2045 ini disokong oleh 4 buah misi, yaitu pembangunan sumber daya manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Dan yang keempat, ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Nah, setelah itu, misinya itu ada beberapa aspek, yaitu yang pertama tentunya pendidikan, karena pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, terdapat beberapa standar yang harus dicapai dalam proses mempercepat peningkatan taraf pendidikan, yaitu mengikuti pendidikan selama 12 tahun,
APK pendidikan tinggi ditingkatkan hingga mencapai 60%, dan juga porsi tenaga kerja lulusan pendidikan menengah ke atas sebesar 90% juga ditingkatkan. Dan yang kedua ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi terbaik Indonesia sebagian besar dihasilkan oleh proses pembelajaran pada perguruan tingginya dan industri. Hubungan kerjasama yang baik antara pemerintahan terhadap perguruan tinggi dan industri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan penelitian yang dihasilkan dapat diaplikasikan untuk pengembangan bangsa. Lalu yang kedua, perguruan tinggi responsif terhadap kebutuhan ekonomi yang ada di negara Indonesia ini. Dan yang ketiga ada kesehatan. Nah, kualitas sumber daya manusia yang baik hendaknya dibangun dengan peningkatan derajat kehidupan masyarakat yang mencakup usia harapan hidup, kualitas hidup, dan sistem kesehatan yang baik. Nah, hal ini dapat dicapai dengan beberapa mekanisme peningkatan pelayanan kesehatan seperti akselerasi penyelesaian permasalahan gizi dan mengakhiri kasus baru HIV atau AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Yang ketiga, biasanya di sekolah-sekolah kita itu diadain imunisasi juga, itu juga termasuk. Dan yang keempat itu ada akses fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan juga merata. Dan untuk yang terakhir ini yaitu ada kebudayaan. Nah, kebudayaan sendiri itu kebudayaan kita ini tuh kalau misalnya di tahun milenial ini sudah tergeserkan dengan yang lain-lain. Nah, sebisa mungkin kita sebagai generasi milenial itu harus bisa ikut menjaga dan melestarikan kebudayaan kita sendiri dengan mencintai produk bangsa kita sendiri, yaitu dengan menggunakan batik Indonesia. Dan ya, segitu aja yang bisa saya sampaikan tentang generasi milenial menyongsong ke Indonesia emas. Dan saya berharap video saya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon dimaafkan karena memang kesalahan itu keluarnya dari saya sendiri. Dan terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.